Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat Informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini yang akan menemani kawan Diska semuanya tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan tidak terasa bulan suci Ramadan telah memasuki hari ke-6 nih ya. Dan untuk kawan Diska semuanya termasuk tim mana nih? Lemes saat berpuasa atau tetap bugar di saat berpuasa? Hari ini akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio, yakni tentang puasa sehat dengan gizi seimbang. Ada Ibu Heni Siswati SKM MKes yang merupakan Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu Balita dan Gizi Masyarakat Dinkes PPKB Kota Madiun. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang Mbak Ilmi. Gimana kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah tetap sehat dan bugar ya. Tetap sehat dan bugar walaupun tetap hari ini berpuasa gitu Bu Heni ya. Betul. Untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Bu Heni hari ini. Bu Heni, hari ini kan akan kita bahas tentang puasa sehat dengan gizi seimbang gitu ya Bu Heni ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu, kenapa sih kita perlu memperhatikan gizi seimbang saat berpuasa di bulan Ramadan gitu? Ya. Oke, selamat menjalankan puasa untuk semua kawan Diska. Mari kita laksanakan puasa ini dengan niat yang ikhlas, niat yang kuat, kemudian tumbuhkan semangat bahwa puasa itu harus sehat dan kuat gitu ya. Betul. Tidak mengurangi produktivitas. Nah, jadi mengapa kita perlu memperhatikan gizi seimbang walaupun pada saat ini kita dalam kondisi puasa, tubuh kita ini tetap memerlukan zat gizi yang sama pada saat kita tidak puasa. Artinya tubuh kita itu juga tetap perlu karbohidrat, protein, vitamin, mineral, kemudian juga lemak yang sehat agar kita ini tetap memiliki energi untuk beraktivitas gitu ya. Jadi kebutuhan energi kita tetap sama meskipun kita dalam kondisi puasa. Untuk itu mengapa kita harus melaksanakan sahur dan berbuka begitu ya. Intinya begini, kalori yang kita butuhkan pada saat puasa itu tetap sama. Yang membedakan adalah jadwal makannya saja. Kalau dalam kondisi biasa maka kita makan 3 kali, tetapi pada saat puasa ada pengalihan jadwal makan, yaitu pada saat sahur dan berbuka begitu Mbak Ilmi. Oke. Jadi tetap harus memperhatikan prinsip gizi seimbang gitu Bu Heni ya. Agar tidak lemas, tidak pusing kayak gitu ya. Tetap memiliki energi untuk beraktivitas. Oke. Jadi dalam pola makan pun tidak hanya berprinsip yang penting kenyang gitu Bu Heni ya. Tetapi harus memikirkan juga prinsip gizi seimbang. Nah, prinsip gizi seimbang sendiri ini apa aja nih Bu Heni? Ya. Jadi gizi seimbang itu kan pengertiannya bagaimana tubuh kita ini memperoleh kebutuhan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan usia, aktivitas kita juga, dan kondisi kita lagi sakit atau enggak kayak gitu. Nah, prinsip gizi seimbang ini adalah konsumsi makan beraneka ragam ya. Jadi makanan itu harus memenuhi ya, ada karbohidrat, protein kayak tadi ya, lemak, kemudian vitamin dan mineral, kemudian perbanyak serat dan buah. Nah, ini terkandung dalam sayuran ya, karena serat ini, sayur dan buah ini perbanyak, kemudian cukupi kebutuhan cairan serta batasi gula, garam dan lemak. Ya, ini jadi itu perlu dibatasi, dan cukupi juga protein baik hewani maupun nabati, serta tetap lakukan aktivitas ringan gitu ya pada saat bulan puasa. Intinya prinsip gizi seimbang, konsumsilah makanan yang beraneka ragam begitu ya. Oke, jadi tetap harus mengkonsumsi sesuai dengan gizi seimbang gitu Bu Heni ya. Betul. Bukan hanya diperbanyak karbonya aja gitu ya. Karena kadang orang berpikiran kalau misalkan makan yang penting kenyang, makannya nasi, lauknya mie, lauknya gorengan, berarti tidak ada gizinya gitu ya Bu ya.
Oke, jadi tetap harus memperhatikan ada karbo, ada protein, ada serat gitu Bu Heni ya? Betul, karena fungsi masing-masing itu berbeda ya. Jadi kalau karbohidrat ini sebagai zat tenaga, kemudian kalau yang protein itu sebagai zat pembangun, sedangkan vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah itu sebagai zat pengatur gitu, yang menyeimbangkan atau mengatur metabolisme dalam tubuh kita. Karena memiliki fungsi yang berbeda-beda itu, maka konsumsi makanan itu harus beragam. Harus beragam gitu ya. Warna-warni piringnya gitu Bu ya. Piringnya yang jangan warna-warni ya. Tapi lauknya ya. Lauknya. Jadi jangan harus mengandung 4 unsur tadi ya. Jadi jangan dominan putih nasi gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian kalau dari cairan sendiri Bu, cairan yang dikonsumsi atau yang harusnya dikonsumsi oleh seseorang ini baiknya berapa gitu Bu? Benarkah 8 gelas setiap hari gitu Bu? Rasanya itu kalau mau bilang 8 gelas kok banyak sekali gitu ya. Betul. Padahal itu sebetulnya bisa kita lakukan dan kita budayakan. Artinya nanti kalau pada saat ini karena kita puasa ya, mungkin bisa dengan pengaturan 2 gelas ini pada saat makan sahur. Kemudian pada saat setelah berbuka sampai mau tidur itu 4 gelas. Kemudian pada saat ini berbukanya sendiri ya, sahur 2, rentang berbukanya 2, rentang antara berbuka dengan tidur 4. Jadi cukup 8 gelas ya. 8 gelas. Ya. Jadi pada saat mau sahur itu, pada saat bangun tidur silahkan minum 1 gelas dulu. Nanti setelah makan bisa 1 gelas, sudah dapat 2 gelas kan. Nah kemudian berbuka nanti juga 2 gelas. Rentang antara berbuka sampai tidur itu bisa diatur 4 gelas. Kayak kurang lebihnya segitu. Pokoknya kurang lebih per kilogram berat badan itu 30 cc Mbak Ilmi. Nah untuk pengaturan itu bisa pada saat sholat tarawih nih bagi umat muslim ya, bawa aja air minum, bisa kan di sela-selanya itu bisa minum air putih. Bawa tumbler gitu ya Bu ya. Boleh. Karena trennya sekarang Kalau memang saya kemana-mana begitu. bawa tumbler Iya, gitu kalau ya. saya begitu. Tapi perlu diingat bahwa isinya air putih gitu ya, bukan sirup Bu ya. Sirup melon, rasa melon atau orange gitu ya. Yang benar adalah air putih. Cairan. Oke, jadi 8 gelas ini tidak serta-merta diminum dalam sekali gitu ya Bu ya, tetapi ada pengaturannya. Biar terserapnya optimal juga di dalam tubuh kayak gitu ya, bertahap. Oke, kemudian kalau misalkan puasa ini bisa nggak sih Bu menjadi momen memperbaiki pola makan gitu Bu ini? Justru sangat bisa ya. Pada saat Ramadan ini kita bisa mengatur jadwal ulang makan kita, membuat kita itu lebih teratur dalam menjaga pola makan juga ya. Karena apa? Karena kalau puasa itu pembatasannya pada saat sahur kita itu boleh makan. Begitu sudah memasuki imsak kita sudah ada peringatan tidak boleh makan. Jeda ya seharian, kemudian nanti pada saat maghrib kita sudah dibolehkan untuk berbuka puasa. Jadi sebenarnya intermittent fasting itu mungkin terinspirasi dari puasa kalau saya ya, karena itu sudah ada kan. Kalau di intermittent fasting itu kan ada jendela makan, nah kayak gitu ya. Nah itu kalau di puasa di bulan Ramadan ini juga ada kapan jendelanya dibuka ya, pada saat makan sahur dan pada saat berbuka. Nah setelah itu direntang antara setelah sahur mulai imsak sampai maghrib nih kita tidak boleh makan apapun kayak gitu. Justru itu yang akan mengontrol konsumsi gula kita, juga melatih makan secara lebih teratur begitu. Kalau dengan seperti itu maka ini akan memperbaiki metabolisme dalam tubuh kita, mengistirahatkan tubuh kita begitu Mbak ya. Utamanya di pencernaan kita. Gitu. Mengistirahatkan lambung gitu ya Bu ya, biar istirahat dulu gitu ya. Kalau biasanya kita setiap jam ini kayaknya nggak dikasih istirahat gitu ya lambungnya ya, jadi kasihan. Di saat bulan Ramadan ini mungkin bisa menjadi salah satu momen gitu ya Bu ya, untuk memperbaiki pola makan dan gaya hidup juga ya kayaknya ya. Harus mengurangi camilan yang tidak sehat juga. Kalau biasanya di rentang pada saat kita puasa sampai itu sudah berapa camilan yang kita makan gitu ya, tanpa terkontrol juga. Betul nih ya. Jadi ini menjadi suatu momen gitu ya untuk memperbaiki pola makan dan hidup sehat kembali gitu Bu ya. Oke, kemudian kalau misalkan tips memilih
sahur agar kita kuat berpuasa gitu Bu? Kan kadang ada Iya. orang yang nggak mau sahur gitu Bu, karena nggak mau nggak bisa mau bangun bangun. gitu, Iya. atau ada yang berniat untuk diet terus nggak sahur gitu Bu. Iya. Ini gimana nih? Jadi gini, kenapa harus ada sahur? Karena sahur itu kita diperbolehkan makan untuk mempersiapkan agar tubuh kita mendapatkan asupan. Nah, itulah yang kita pakai untuk energi seharian pada saat kita berpuasa, kayak gitu. Sahur itu juga sunnah. Jadi kalau kita sahur maka kita dapat sunnahnya. Kalau dapat sunnah kan berarti kita dapat pahalanya Betul. juga. Nah, apa prinsipnya? Prinsipnya sama. Kita harus makan karbohidratnya adalah tetap makanan yang karbohidratnya kompleks, kemudian ada protein, ada vitamin, mineral, ada sayur, ya, ada sayur dan buah. Serta jangan lupa yang air minum tadi ya. Nah, mengapa harus kita pilih karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks itu seperti nasi merah, jagung, kayak gitu Mbak, oat, kayak gitu ya, itu boleh. Kalau yang malas-malas bangun itu biasanya anak-anak muda yang Gen Z, aku makannya pakai oat atau apa ya, macam-macam itu yang pakai anak muda. Betul. Boleh. Kenapa disebut karbohidrat? Karbohidrat kompleks ini dia itu lebih lama dicerna dan lebih lama diserap sehingga lebih stabil dan lebih mengenyangkan gitu lebih Bu ya. mengenyangkan. Lama untuk memiliki rasa lapar lagi kayak gitu. Jadi prinsipnya haruslah sahur, kemudian tadi tetap konsumsi dengan prinsip gizi seimbang. Jadi tetap disarankan untuk sahur. Jangan air minum air, jangan air putih aja. Jadi nanti lapar jam 8 gitu udah lemes gitu Bu ya, kalau kita cuma sahurnya minum air putih Karena aja. kan puasa Ramadan kan 1 bulan ya. Betul. Jadi makanya kita harus jaga stamina kita. Jadi tetap harus memperhatikan juga kembali lagi ke gizi seimbang tadi ya Bu ya. Ada karbohidrat, ada protein, kemudian juga ada serat itu sendiri gitu. Kalau misalkan ada orang Bu yang mengatakan jangan minum teh gitu, ini benar nggak Bu? Kalau sahur pada saat sahur jangan minum teh, nanti kebanyakan pipis, kemudian nanti kita dehidrasi. Ini betul apa enggak nih Bu? Boleh minum teh, ya boleh minum teh. Jadi gini prinsipnya, tubuh kita itu perlu cairan, memang ya. Boleh didapat dari macam-macam. Tapi misalkan kalau teh atau kopi gitu ya, amannya ya terkontrol atau pada saat berbuka aja. Karena itu bisa meningkatkan rasa haus kalau kopi. Ya, kayak gitu. Makanya kalau pas sahur, kalau sesuai dengan rekomendasi, ya lebih baik air putih sih. Kalau kebiasaannya air teh boleh, nggak apa-apa. Minum teh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya Bu ya, tetapi harus tetap dalam porsi gitu ya Bu ya. Baiknya memang pada saat berbuka gitu ya, bukan saat sahur gitu Bu ya. Kalau sahur memang harus lebih baik adalah konsumsi air putih itu tadi. Dan mungkin juga gini, mengapa ada rumor nggak boleh minum teh kayak gitu ya? Karena sebetulnya kalau minum teh ataupun kopi itu mungkin bagi dia mengganggu penyerapan zat besi ini. Itu mungkin yang menyebabkan ada rumor seperti itu. Tapi secara prinsip boleh sih. Boleh aja gitu ya Bu ya. Kemudian untuk pembagian isi piring Bu yang baik dan benar nih seperti apa nih Bu saat berbuka? Kalau berbuka ataupun sahur sebenarnya sama aja isi piringku itu harus sama ya. Setengahnya itu sayur dan buah, seperempatnya itu karbohidrat, dan seperempatnya lagi untuk protein baik hewani maupun nabati. Begitu pembagiannya. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Yang setengah itu adalah nasinya, kemudian lainnya cuma sedikit-sedikit. Jadi upayakan sayur buah itu separuh dari isi piringku. Kemudian seperempatnya itu adalah nasi atau karbohidrat sih, nyebutnya karbohidrat aja. Kemudian yang seperempatnya lagi adalah protein gitu ya. Protein hewani itu ada dan nabati itu kan ada 2 jenis ya, makanya harus di situ. Jadi yang setengahnya ini adalah serat ya Bu ya. Betul. Ada sayur dan buah ada gitu ya Bu ya. Kemudian biasakan makan itu ya. Sayur dan buah ya. Jadi bukan hanya karbo dan protein saja gitu ya Bu ya. Kemudian kalau misalkan sayur dan buah, ada nggak Bu yang harus dihindari saat bulan puasa kayak gini Bu? Kalau orang dalam kondisi sehat nggak ada. Tapi kalau misalkan mereka itu memiliki diabetes ya, berarti kan perlu dikurangi
buah-buahan yang manis-manis kayak gitu ya. Buah yang terlalu manis seperti mangga, kemudian apalagi yang manis yang bisa akhirnya menambah lonjakan Lonjakan darah, gula. ini perlu dihindari. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada riwayat sakit Bebas ataupun aja. bebas aja gitu Bu Bebas ya. aja. Yang Semua kecut-kecut buah gitu baik. Bu. Kalau yang asam ini berarti makannya tidak pada saat perut kosong. Ya, karena tubuh kita kan seharian nggak makan nih ya, maka perlu penyesuaian juga di lambung. Nah, untuk makan buah ini sebenarnya memang berjarak antara makan yang besar dengan buahnya. Ya. Oke. Kalau buah tidak asam boleh dimakan duluan. Memang sebetulnya kan harus buah dulu kan. Buah dulu 30 menit kemudian baru makan besar. Atau kalau makan besar dulu kasih jeda juga biar makanan yang besar tadi yang kita makan itu tadi sudah turun ya, Dicerna gitu Bu ya. dicerna. Kemudian baru dimasukilah atau kita makan buah ya 30 sampai 1 jam itu baru boleh makan buah kalau setelahnya kayak gitu. Nah, kalau yang sifatnya asam maka berikan di belakang setelah kita makan. Tapi kalau yang sifatnya manis boleh di depan. Oke, jadi prinsipnya pengaturan begitu ya, pengaturan. Jadi iya. tidak dalam satu waktu. Tidak Habis dalam satu makan waktu. buah, kemudian makan nasi padang gitu ya Bu ya. Tetap harus satu-satu gitu ya Itu sebenarnya makannya. kan memang memberi jeda pada tubuh kita, pada lambung kita untuk mencerna, kemudian biar diserap dengan baik kayak gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan berbuka nih Bu, baiknya kita membatalkan dengan apa gitu Bu? Kan banyak yang bilang berbukalah dengan yang manis gitu Bu. Ini bener nggak nih Bu? Benar sekali ya, karena tubuh kita seharian kan sudah berkurang ya energinya. Kehilangan gula gitu Bu ya. Berkurang banget. Kalau udah seharian tidak makan, tidak ada asupan, maka berbukalah dengan yang manis. Juga senyum yang manis. Nah gitu ya, jangan mencucu, jangan cemberut, jangan lemes gitu ya. Berbukalah. Biasanya kalau semangat, karena kalau mau berbuka itu semangat. Kenapa harus yang manis? Karena itu lebih mudah mengembalikan energi kita. Awalilah dengan minum air putih. Disarankan juga minum air putih dulu ya. Nah, air putih dulu ya. Minum Bukan air es putih buah dulu. juga ya. Seharian kita kan tubuh kita kan dapat betul. asupan itu pasti lebih tinggi suhunya. Nah, itu disarankan air putih. Habis itu mau sunahnya kurma 3. Nah, mengikuti sunnah ya. Kalau tidak kurma boleh buah yang lain. Kurma kan salah satu buah juga kan. Betul. Boleh buah yang lain. Dan kalau bisa itu tadi Mbak Ilmi bilangnya es buah gitu Bu. buah Banyak manis banget nih Bu gitu di ya. takjil-takjilan itu es sudah buah. es buah 1 mangkok gini nanti makannya segitu. Nah, ada tambahan susu, ada tambahan ini itu yang manis-manis gitu. Sebetulnya bukan tidak boleh sih ya, selama kita bisa mengatur selama kita bisa mengatur. Karena gimana ya, kalau es buah itu pasti manis ya, gulanya Manis banyak. banget itu Bu. Habis itu kita makan besar, itu juga mengandung gula karbohidratnya. Yang penting bagaimana kita bisa mengatur jangan sampai terjadi lonjakan gula darah dalam tubuh kita. Oke. Gitu. Jadi mungkin Kalau boleh saya sih dikonsumsi. ikuti sunnah aja. Nah, amannya gitu ya Bu ya, Amannya minum air ikuti putih dan 3 kurma 3 tadi. kurma atau buah yang lain boleh loh. Buah yang lain boleh. Nah, setelah itu jeda dulu Mbak Ilmi. Iya. Nah, sholat dulu kan, sholat maghrib dulu. Itu memberi kesempatan tubuh kita sih sebenarnya untuk penyesuaian, karena seharian tadi kan lambung kita juga nggak kerja berat gitu ya. Betul. Nah, itu penyesuaian. Setelah sholat maghrib itu barulah kita makan besar kayak gitu. Perlahan makan besar kayak gitu. Jadi pelan-pelan prinsipnya ya Bu ya, jangan dalam satu waktu terus kembung. Nah gitu ya, asam lambung naik gitu Bu ya. Kembung nanti Kalaupun ingin sop buah itu bisa dikonsumsi mungkin 1 minggu sekali gitu Bu ya, boleh ya? Boleh. Tapi tidak setiap atau hari. mau es buah tapi ini sirupnya nggak ada gitu. Sirupnya Sama dikurangi. buah. Kan tadi es buah. Es buah gitu ya. Jadi nggak usah pakai susu kental manis, nggak pakai sirup gitu ya. Air sama buah aja gitu Bu ya. Dikit ya. Oke. Yang penting bisa mengatur. Jadi dikontrol Karena apa? sendiri. Karena kita selama puasa biasanya itu aktivitas kita juga berkurang kayaknya. Ya. Tapi masih boleh olahraga. Olahraga ringan itu masih boleh. Oke. Kalau olahraga baiknya Bu, waktu yang tepat nih kapan nih? Nah, kalau olahraga itu baiknya itu menjelang berbuka atau setelah tarawih. Kenapa harus menjelang berbuka? Kalau haus kan nanti cepet minum. Oke. Gitu ya. Kalau siang-siang gini mau Jalan-jalan olahraga gitu
sudah haus, waktunya Iya. masih lama gitu ya kan, nanti kasihan tubuh kita juga Iya, ya. betul. Jadi harus menjelang berbuka atau setelah sholat tarawih. harus menyimpan tenaganya dengan baik gitu ya Bu ya. Betul. Oke, kalau berbukanya dengan gorengan nih Bu gimana nih Bu? Membatalkannya dengan goreng-gorengan gitu Bu, boleh nggak nih Bu? Kayaknya itu jadi tren ya. Dan saya Keren gitu Bu. ingat sebelum saya kayaknya gorengan itu menu wajib berbuka gitu ya. Betul, Rasanya betul, tuh betul. gurih, enak kayak gitu. Dan mungkin sampai sekarang ya kayaknya tuh menjadi tren kalau mau berbuka itu ada gorengannya. Harus ada gorengan, harus ada ini cabai hijau gitu Iya. Bu ya. Sebaiknya sih dibatasi, boleh sih sesekali ya, karena gorengan itu tinggi lemak dan kalori ya. Kalau kita sudah makan gorengan, rasanya nggak cukup deh kalau cuma satu, terus betul. nambah lagi. Nah ini bisa juga menyebabkan kolesterol kita meningkat, berat badan kita naik. Gitu. Nah, kita bingung gitu ya, kita udah puasa, tapi kalau lebaran naik gitu Bu ya, Iya. berat badannya mungkin karena pola makannya tadi ya Bu ya. Jadi harus ini ya bijak Boleh dalam sesekali. memilih. Bijak dalam memilih, karena apa yang kita makan ya itu nanti yang akan berproses di dalam tubuh kita gitu. Oke, harus mulai aware dengan kesehatan diri Betul. kita gitu Bu ya. Mungkin rasanya enak tetapi kedepannya bagaimana Iya. harus dipikirkan gitu. Oke. Kemudian untuk mengontrol nafsu makan sendiri saat berbuka nih gimana nih Bu ini? Biar kita nggak Iya. kalap gitu Bu. Gimana ya kok rasanya Lihat itu enak gitu Bu. Semuanya dibeli, dimakan gitu Bu ya. tetap prinsipnya harus diingat bahwa pada saat kita berbuka kita perlu penyesuaian dengan lambung kita ya. Bagaimana kita bisa mengontrol dari diri kita sendiri itu harus kita menanamkan bahwa puasa itu kan menahan lapar dan haus ya, Betul. menahan lapar dan haus. Nah ini kita bisa mengontrol dengan berprinsip tadi, makanlah sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Karena bukan mengalihkan makan siang ke pada saat berbuka, bukan begitu ya. Intinya kita bisa mengontrol kalau kita memiliki niat yang kuat, kemudian asupan yang kita makan ini adalah sesuai kebutuhan kita. Kalau seperti itu nanti kita bisa mengontrol keinginan kita untuk makan lebih banyak. Dan jangan balas dendam. Nah, prinsipnya itu ya, Bu, jangan balas dendam. Jangan gitu ya. balas dendam. Intinya jangan balas dendam. Yes, gitu aja. Tapi sama seperti yang saya sebutkan tadi, memang ada jeda-jeda. Kita berbuka dulu dengan air dan kurma tadi, kemudian sholat dulu, baru makan besar. Dengan seperti itu, dengan makan perlahan seperti itu, nanti kita kok sudah bisa menyesuaikan, nggak kepingin banyak makanan semua yang ada dimakan itu enggak. Apalagi ini kan masih puasa-puasa awal, ini biasanya tubuh kita kan udah penyesuaian. Rasanya nanti lama-lama tuh lapar itu kok hilang gitu ya, kayak nggak ada gitu ya, karena tubuh kita udah menyesuaikan. Oh berarti aku dapatnya makan, tubuh kita udah bisa begitu pada saat sahur dan berbuka. Apalagi di dalam puasa kan ada niat. Kalau niat itu berarti sudah mengunci biasanya. Terus nggak kepingin kan, karena puasa itu hanya kita dan Allah yang tahu. Betul. Nanti Mbak Ilmi bilang puasa di belakang saya minum, kan nggak tahu gitu Bu ya. Iya. Gitulah pokoknya ya. Jadi bisa dikontrol Bisa dengan itu dikontrol tadi. gitu dengan ya. mengatur tadi, tidak begitu berbuka langsung makan besar. Oke, jadi pelan-pelan Beri jeda jeda. makannya, diberi jeda gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk penderita diabetes gitu Bu, ini boleh nggak sih Bu disarankan nggak untuk berpuasa gitu Bu? Kalau kemarin ya pada saat ini ketemu dengan spesialis penyakit dalam itu justru orang penderita diabetes itu disarankan untuk puasa. Tapi lebih baiknya harus konsultasi dengan dokter dulu sebelum berpuasa. Ya, prinsipnya hindari lonjakan gula darah ya pada saat berbuka ya. Itu yang sangat dikhawatirkan untuk penderita diabetes itu begitu. Kemudian batasi makanan tinggi gula dan garam, sangat atur jadwal obatnya dengan benar. Karena kan hanya bisa mengkonsumsi obat di waktu sahur dan berbuka. Nah ini perlu dikonsultasikan dengan dokter yang menangani baik itu penderita diabetes maupun hipertensi. Jadi ada penjadwalan minum obat serta bagaimana untuk berpuasa bagi
beliau ini secara sehat bagi penderita ini kayak gitu. Oke, jadi tetap prinsipnya harus dikonsultasikan dengan Iya, dokternya karena, gitu ya Bu ya. Nanti kuatnya mereka sudah suntik insulin, sudah apa kan kita nggak tahu ya. Nah itu lebih baik dikonsulkan. Sama juga dengan mungkin penderita sakit lambung gitu ya Bu, kayak GERD, gastritis itu juga harus dikonsultasikan juga ya Bu ya. Harus. Oke, mungkin karena keinginan kuat untuk berpuasa tetapi kondisinya mungkin tidak memungkinkan juga harus ini ya Bu, manut dengan dokternya gitu ya Bu ya. Karena kan kondisi masing-masing ini kan beda-beda ya. Oke. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan saat bulan Ramadan nih apa sih Bu terkait makan sahur atau berbuka gitu Bu? Nomor 1 mesti balas dendam. Nah itu ya, kembali lagi ya, kita harus balas dendam Nomor saat 1 berbuka balas dendam gitu karena ya. seharian nggak makan, begitu ketemu biasanya sebelum berbuka itu kan semua udah dibeliin Mbak, udah dibeli, rasanya tuh pengen dimakan semua kayak di gitu jalan ya. kita pulang gitu ya Bu ya, banyak apa, gitu ya. dibeli semua. Begitu berbuka paling cuma 1 kan udah cukup. Betul, lapar mata itu Bu ya. Kayak gitu. Jadi kesalahan yang pertama itu balas dendam. Jadi tidak perlu. Kita memang perlu memperbaiki pola makan dan gaya hidup kita. Nanti kalau tetap aja antara sebelum puasa enggak, nanti berarti nggak ada perubahan kayak gitu ya. Nah, jangan terlalu banyak gorengan yang tadi karena itu banyak bisa meningkatkan kolesterol. Nah, kemudian kesalahan lagi ini kurang minum air putih tadi. Kembali lagi kecukupan air kita, kemudian tidak makan sayur dan buah, serta melewatkan makan sahur. Emang banget kalau nggak makan sahur itu ya, karena kita sudah membangun energi di awal sebetulnya. Kenapa itu disunahkan? Intinya kita tidak pingin kan, kalau kamu puasa tiba lemes toh, nggak kerja, nggak apa, gitu kan juga nggak enak ya. Kita puasa tetap fit, bugar, tetap sehat, tetap produktif gitu. Jadi bisa menjadi contoh kalau dilihat orang, oh ternyata Ramadan pun itu kita tetap bisa berproduktif. Tidak menghalangi kita. Tidak menghalangi itu. Jadi bukan gitu. menjadi alasan itu ya, Tidak menjadi alasan. Tidak menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Betul. Gitu. Tidak menjadi alasan namanya. Oke, kemudian kita masuk ke mitos fakta gitu ya Bu ya. Kita masuk ke segmen mitos dan fakta. Saat berbuka harus makan sebanyak-banyaknya karena seharian tidak makan. Ini mitos atau fakta gitu? Mitos banget gitu ya Bu ya. Karena tubuh tadi kalau menyimpulkan dari yang saya sampaikan tadi, tubuh itu perlu penyesuaian. Jadi kalau makan sebanyak-banyaknya pada saat berbuka bisa-bisa jamah jadi kembung, mual, rasa begah di perut yang jelas. Karena semuanya dimakan, nggak ada ruang udara di lambung kayak gitu ya. Dan makannya juga harus pelan-pelan juga ya Bu ya. Betul. Oke, kemudian lanjut nih Bu. Tidak sahur tidak apa-apa, yang penting kuat, mitos atau fakta? Mitos juga. Faktanya harus makan sahur. Tadi sebenarnya saya sampaikan karena kita perlu energi untuk seharian beraktivitas. Oke, jadi jangan sampai melewatkan sahur gitu ya Bu ya. Sahur. Oke, lanjut nih Bu. Puasa pasti membuat berat badan turun. Mitos atau fakta nih Bu? Mitos, belum tentu. Belum tentu ya, kalau yang dikonsumsi tadi ya gorengan, belum kemudian tentu sop berat buah badan gitu menurun. ya. Ada yang kalau puasa malah berat badan meningkat karena apa? Semua makanan kan jadi rasanya enak kan. Soalnya seharian lapar gitu ya. Seharian menahan lapar dan haus. Kemudian ketemu makanan ya sebut-sebut kita lupa kebutuhan kita tidak sebanyak itu. Kalau asupannya itu melebihi dari kebutuhan, berarti nanti kita jadinya gemuk. Kalau asupannya kurang, mungkinlah kita di puasa ini bisa berat badan kita menurun. Apalagi diimbangi dengan aktivitas ringan kayak gitu. Jadi belum tentu puasa itu menurunkan berat badan. Tergantung kita ya Bu ya, bagaimana menjalaninya. Oke. Kemudian nih Bu, puasa berbahaya untuk penderita MAH? Tidak selalu, tadi habis kita bahas ya, tidak selalu. Justru dengan puasa ini bisa mengatur jadwal makan. Jadi pola makannya itu menjadi teratur. Ini bahkan sebagian justru lebih enak perutnya, menjadi lebih sehat. Dan jangan lupa manfaat puasa itu lebih menyehatkan tubuh kita. Oke. Kemudian Bu, minum banyak sekaligus saat sahur bisa mencegah haus seharian. Kayak jawabannya udah pasti nih ya tadi ya. Jadi jelas mitos ya. Jadi tubuh kita itu tidak bisa menyimpan air secara berlebihan, tidak. Minum, kemudian diserap, selebihnya dibuang, kan begitu ya. Betul. Pasti tahapannya seperti itu. Kalau kita minum banyak terus
kembung dong. nggak kencing-kencing juga ya. Betul betul Bu. Nggak keluar deh, nggak aktivitas, nggak keluar keringat, maka minumnya tetap sesuai aturan tadi 2 gelas pada saat sahur, kemudian 4 gelas itu mungkin berirama mulai saat berbuka sampai mau tidur, dan pada saat berbukanya 2. Yaitu kita upayakan Mbak Ilmi, karena kalau kita tidak kita upayakan maka tidak akan membangun pola di tubuh kita juga seperti itu. Oke, Bisa ternyata gitu. jadi tetap harus ada pengaturan dari kita sendiri gitu ya, tentang menjaga pola makan, kemudian pola tidur juga ya Bu ya. Istirahat cukup juga pada saat bulan Ramadan ini. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada kawan Diska semuanya terkait materi yang kita bahas hari ini. Ya, intinya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus ya, tetapi itu sekaligus sebagai pembelajaran atau membuat pola tubuh kita itu menjadi teratur dalam mencerna makanan kayak gitu ya. Kemudian selebihnya dengan gizi seimbang yang kita makan, kemudian cairan cukup, membatasi lemak, tubuh kita itu akan menjadi sehat dan kuat. Jadi upayakan selama bulan Ramadan ini kita tetap sehat, bugar, kalau perlu ditambah ceria. Nah, sehat, bugar, produktif, ceria. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin puasa ini bukan saatnya kita menurunkan kualitas kesehatan, tapi kita tetap harus sehat. Maka sahur jangan dilewatkan, akhirkan makan sahur dan segerakan berbuka. Itu saja. Mungkin dengan prinsip gizi seimbang ini, tubuh kita ini akan mendapatkan asupan yang sesuai kebutuhan kita, sehingga tidak berlebih, tidak kurang, cukup untuk aktivitas dan cukup untuk beribadah. Karena intinya di bulan Ramadan ini bukan hanya puasanya, tetapi banyak amalan-amalan yang lain yang harus kita kerjakan, di mana itu butuh energi, begitu ya. Mau salat tarawih juga butuh energi, mau baca Quran juga butuh energi. Maka prinsip gizi seimbang insya Allah bisa membuat puasa kita sehat. Oke, dengan prinsip gizi seimbang membuat puasa kita lebih berkah dan barokah gitu Bu ya, karena bukan hanya menahan lapar gitu ya Bu ya, bukan nafsu ya. Betul. Jadi bukan hanya puasa ini bukan menurunkan kualitas kesehatan seseorang, tetapi juga bisa menjadi momen untuk meningkatkan hidup lebih sehat ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Heni untuk materi yang telah disampaikan hari ini. Dan untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk follow IG kami di @promkes_kota_madiun dan channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.